Halo, ini Masuk Akal. Saya Aryo Bimo. Menjelang sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi, ada satu hal yang perlu kita luruskan sejak awal. Ini bukan sidang untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi palsu. Bukan. Yang akan diuji dalam persidangan adalah perbuatan menuduh. Apakah ada tuduhan bahwa seseorang memakai ijazah palsu? Apakah tuduhan tersebut disampaikan kepada publik? Apakah tuduhan itu menyerang kehormatan dan nama baik? Dan apakah tuduhan itu punya dasar bukti hukum yang sah? Ini penting, karena sampai hari ini publik terus-menerus ditarik ke arah yang keliru. Seolah-olah kalau Rosuryo dan Dr. Tifa disidang, maka pengadilan harus membuka ulang seluruh perkara ijazah Jokowi dari nol. Padahal tidak begitu. Tuduhan ijazah palsu itu sudah pernah dilaporkan, sudah pernah ditelusuri, sudah pernah diperiksa oleh kepolisian. Ada pemeriksaan dokumennya, ada penelusuran ke UGM sebagai perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah, ada keterangan dari pihak-pihak terkait, dan ada pemeriksaan laboratoris. Dan dari rangkaian pemeriksaan itu, tuduhan ijazah palsu tidak terbukti sebagai tindakan pemalsuan. Jadi secara hukum, tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu sudah pernah diuji dalam proses penyelidikan. Kesimpulannya jelas, tidak ditemukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Maka ketika sekarang perkara bergeser menjadi dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, fokus pembuktiannya berbeda. Bukan lagi, ayo buktikan sekali lagi ijazah Jokowi palsu atau asli. Tetapi siapa yang menuduh? Apa yang dituduhkan? Di mana disampaikan? Bagaimana disebarkan? Dan apakah tuduhan itu punya dasar hukum yang sah? Ini dua hal yang berbeda. Kalau seseorang menuduh orang lain korupsi, dia harus punya dasar bukti bahwa korupsi itu terjadi. Bukan sekedar curiga, bukan sekedar cocok logi, dan bukan sekedar analisis sendiri yang belum pernah diuji secara hukum. Begitu juga dalam kasus ini. Kalau seseorang menuduh orang lain menggunakan jasa palsu, maka tuduhan itu harus ditopang bukti bahwa dokumen tersebut memang palsu. Bukti hukum, bukan hanya buku, bukan hanya unggahan di media sosial, dan bukan hanya diskusi di kanal YouTube. Ini bukan sekedar klaim, kami punya bukti. Karena bukti menurut hukum bukan sekadar sesuatu yang diyakini oleh pihak yang menuduh. Bukti hukum harus relevan, harus sah, harus bisa diuji, dan harus bisa dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan. Disinilah publik sering dibingungkan. Ada yang berkata, buktinya sudah ada. Pertanyaannya, bukti menurut siapa? Menurut penggukungnya? Menurut timnya sendiri? Menurut komentar di media sosial? Atau menurut hukum acara pidana? Dalam negara hukum, ukuran akhirnya bukan tepuk tangan pendukung, bukan trending topik, dan bukan framing di ruang digital. Ukurannya adalah proses hukum. Dan dalam perkara dugaan fitnah, pembuktian jaksa justru bisa sangat konkret. Apakah ada pernyataan? Apakah ada videonya? Ada tangkapan layar? Ada tulisan, unggahan, wawancara? Atau pemberitaan yang menunjukkan bahwa tuduhan tersebut pernah disampaikan? Itu semua bisa diajukan sebagai bukti. Lalu untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, jaksa bisa menghadirkan dokumen, keterangan, hasil pemeriksaan sebelumnya. Bahwa ijazah tersebut telah diperiksa. Dan tuduhan pemalsuan tidak terbukti. Jadi jangan dibalik. Ini bukan Jokowi yang harus terus-menerus membuktikan dirinya tidak bersalah setiap kali ada orang yang membuat tuduhan baru. Dalam hukum, yang menuduh harus membuktikan. Belakangan ada lagi contoh pengulangan kecurigaan yang membuat gaduh. Kubu Rosuryo mengungkit bahwa Jokowi tidak menunjukkan ijazah ketika TPUA datang ke rumahnya di Solo. Nah, cara berpikir seperti ini perlu diuji. Tidak menunjukkan dokumen pribadi kepada satu kelompok yang datang menekan, bukan berarti dokumen itu tidak ada. Apalagi Jokowi pernah memperlihatkan ijazah aslinya kepada wartawan. Hanya saja, tidak boleh difoto. Dan menurut saya itu justru pilihan yang masuk akal. Wartawan dalam fungsi sosialnya adalah perantara publik. Publik tidak perlu datang satu persatu ke rumah seseorang untuk memaksa melihat dokumen pribadi. Tapi di sisi lain, ijazah tetap dokumen pribadi. Kalau difoto, disebarkan, dipotong, diperbesar, diedit, atau dipakai lagi untuk cocok logi baru, kegaduhan justru tidak akan selesai.
Jadi memperlihatkan kepada media tetapi tidak membiarkan dokumen tersebut beredar bebas adalah strategi yang cukup cerdas dan aman secara hukum. Yang tidak tepat adalah menjadikan keputusan tidak menunjukkan ijazah kepada satu kelompok tertentu sebagai seolah-olah bukti bahwa ijazah tersebut palsu. Itu lompatan logika. Kalau masih menuduh palsu, pertanyaannya tetap sama, buktinya apa? Ada juga narasi yang mulai dibangun, seolah-olah perkara ini adalah hasil konspirasi. Ada kong kali kong, ada kendali politik Jokowi terhadap aparat penegak hukum. Ini juga perlu diluruskan. Jangan terlalu mudah bicara konspirasi ketika proses hukum sedang berjalan. Sebab konspirasi juga harus dibuktikan. Tidak cukup mengatakan, pasti ada yang mengatur. Kalau seseorang menuduh ada rekayasa atau kendali politik terhadap kepolisian, maka harus ada bukti komunikasi, bukti perintah, bukti koordinasi, atau setidaknya bukti hubungan kepentingan yang bisa diuji. Apalagi Jokowi melaporkan perkara ini ketika ia sudah lagi bukan presiden. Proses hukum juga berjalan ketika Jokowi sudah tidak lagi memegang kekuasaan pemerintahan. Secara formal, tidak ada hubungan hierarkis antara Jokowi dan kepolisian. Jadi kalau ada yang menuduh Jokowi masih mengendalikan kepolisian atau Polri, pertanyaannya tetap sama. Buktinya apa? Jangan sampai polanya berulang. Menuduh ijazah palsu tanpa bukti, ketika diproses hukum, lalu menuduh proses hukumnya konspirasi. Juga tanpa bukti. Ini bukan pembelaan hukum. Ini cara memperpanjang kegaduhan. Tentu kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Roy Suryo dan Dr. Tifa tetap punya hak untuk membela diri di pengadilan, termasuk didampingi oleh penasihat hukum, menguji dakwaan, dan mengajukan bukti atau ahli. Itu hak konstitusional. Tetapi praduga tak bersalah bukan berarti seseorang bebas mengulang tuduhan yang sama di ruang publik tanpa konsekuensi. Sebenarnya kalau semua pihak menghormati proses hukum, perkara ini tidak perlu menjadi kegaduhan nasional berkepanjangan. Silakan diuji pengadilan, silakan bantah dakwaannya, silakan hadirkan bukti, silakan gunakan seluruh hak hukum yang tersedia. Yang tidak sehat adalah ketika proses hukum belum berjalan penuh, tapi ruang publik sudah dipenuhi framing bahwa semua ini adalah rekayasa, pesanan, kriminalisasi. Kalau setiap proses hukum yang tidak kita sukai langsung disebut rekayasa, maka yang rusak bukan hanya nama baik seseorang. Yang rusak adalah kepercayaan publik kepada hukum itu sendiri. Kritik kepada Jokowi, mantan presiden, maupun pejabat publik tentu boleh. Tetapi menuduh seseorang memakai ijazah palsu adalah tuduhan faktual. Dan tuduhan faktual harus dibuktikan secara faktual. Demokrasi tidak boleh berubah menjadi pasar fitnah. Kebebasan berbicara bukan kebebasan menghancurkan nama baik orang lain tanpa bukti. Maka menjelang persidangan ini publik perlu jernih. Jangan mau digeser ke pertanyaan yang salah. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah ijazah Jokowi palsu. Pertanyaannya adalah apakah tuduhan ijazah palsu itu disampaikan tanpa dasar hukum yang sah. Dan apakah tuduhan itu memenuhi unsur fitnah atau pencemaran nama baik. Itulah yang akan diuji di pengadilan. Kita tunggu prosesnya. Tetap jernih, tetap masuk akal.